Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian mata kuliah Fisiologi Biji yang berjudul Pengaruh Skarifikasi dan Perendaman Zat Pengatur Tumbuh Alami terhadap Pematahan Dormansi Benih Serikaya Anunas Squamata L. Latar belakang, tanaman serikaya merupakan salah satu tanaman buah tropis yang berasal dari Amerika Latin, yaitu Peru. Di Indonesia sendiri, tanaman serikaya sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda dan biasanya ditanam di pinggir pekarangan rumah, serta memiliki kandungan gizi yang tinggi. Perbanyakan serikaya dapat dilakukan secara generatif maupun vegetatif. Perbanyakan secara generatif dapat dilakukan dengan biji, dan perbanyakan vegetatif dapat dilakukan menggunakan bagian tanaman produktif yang lain selain biji. Salah satu metode perbanyakan secara vegetatif yaitu dengan penyambungan. Perbanyakan generatif relatif lebih lama jika dibandingkan dengan perbanyakan secara vegetatif dikarenakan biji serikaya memiliki tempurung yang keras sehingga menyebabkan resistensi yang tinggi, masuknya air dan juga udara ke embrio sehingga menyebabkan proses pertumbuhan benih akan terhambat, yang biasa disebut dengan dormansi mekanis. Untuk itu, perlu dilakukan pematahan dormansi, yaitu merusak impermeabilitas kulit benih dengan skarifikasi atau pengamplasan dan perendaman zat pengatur tumbuh alami untuk mempercepat perkecambahan benih. Zat pengatur tumbuh alami, salah satunya yaitu bawang merah, menurut Marviani et al. 2014 menyatakan bahwa hormon yang terkandung dalam bawang merah yaitu hormon auksin dan juga giberelin, sehingga dapat memacu pertumbuhan benih. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian Suryani 2015 tentang perkecambahan benih pala dengan metode skarifikasi dan perendaman zat pengatur tumbuh alami menunjukkan bahwa perlakuan skarifikasi penuh dengan pengampasan merupakan perlakuan dengan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut metode skarifikasi dan perendaman zat pengatur tumbuh alami terhadap biji sirsa. Rumusan masalah. Yang pertama, pengaruh perlakuan skarifikasi dan perendaman zat pengatur tumbuh alami terhadap pematahan dormansi tanaman serikaya. Yang kedua, manakah perlakuan yang paling efektif terhadap pematahan dormansi tanaman serikaya? Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh perlakuan skarifikasi dan zat pengatur tumbuh alami terhadap pematahan dormansi tanaman serikaya. Dan untuk yang kedua, untuk mengetahui perlakuan yang paling efektif terhadap pematahan dormansi tanaman serikaya. Untuk manfaat, jika ditinjau secara teoritis dan ditinjau secara sosial, yang pertama, secara teoritis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kombinasi ilmu terapan antara fisiologi tumbuhan, khususnya fisiologi biji, terutama dalam pematahan masa dormansi benih keras. Dan yang kedua, ditinjau secara sosial, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk menanam benih keras sehingga benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dalam waktu yang relatif singkat. Dan juga harga zat pengatur tumbuh yang murah serta dapat dibuat sendiri di rumah, yaitu menggunakan zat pengatur tumbuh alami bawang merah. Batasan penelitian. Yang pertama, biji yang digunakan yaitu biji tanaman serikaya yang diperoleh dari pekarangan rumah dan kebun petani Dusun Dawung, Desa Gerapakan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, pematahan dormansi menggunakan metode skarifikasi dan perendaman zat pengatur tumbuh yang digunakan adalah zat pengatur tumbuh alami yang berasal dari umbi bawang merah. Kajian pustaka yang saya masukkan ke dalam proposal penelitian ini, yang pertama, tanaman serikaya yang terdapat pengertian
kemudian klasifikasi, morfologi, dan juga kandungan gizinya. Yang kedua yaitu dormansi benih dan penyebabnya. Yang ketiga, teknik pematahan dormansi. Yang keempat, penggunaan bahan alami untuk pematahan dormansi, khususnya kandungan hormon pada bawang merah. Kerangka berpikir, tanaman serikaya umumnya dapat diperbanyak secara generatif maupun vegetatif, sedangkan perbanyakan secara generatif dilakukan dengan biji, dan perbanyakan vegetatif dapat dilakukan menggunakan bagian tanaman yang produktif selain biji. Perbanyakan tanaman serikaya secara generatif memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan perbanyakan secara vegetatif, dikarenakan biji serikaya memiliki tempurung yang keras, potensi perlakuan skarifikasi, dan zat pengatur tumbuh alami bawang merah yang dimanfaatkan untuk mematahkan dormansi dan mempercepat pertumbuhan benih serikaya. Kemudian dilakukan analisis berbagai perlakuan, mana yang memberikan pengaruh paling efektif terhadap pematahan dormansi benih tanaman serikaya dengan parameter yang diamati meliputi daya kecambah normal dengan mengukur panjang hipokotil, panjang kotiledon, lebar kotiledon, dan panjang radikula, serta laju pertumbuhan dan kecepatan pertumbuhan. Metode pelaksanaan. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental karena dalam penelitian ini terdapat perlakuan, kelompok kontrol, dan juga terdapat pengulangan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 29 hari, yaitu pada tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021. Penelitian ini dilakukan di Dusun Lawong, RT 5 RW 9, Desa Ngrabakan, Kecamatan Ngrabakan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sasaran penelitian. Sasaran penelitian ialah metode yang digunakan untuk pematahan dormansi biji, yaitu skarifikasi dengan pengamplasan dan zat pengatur tumbuh alami yang terbuat dari umbi bawang merah. Dan benih yang digunakan untuk pematahan dormansi adalah benih tanaman serikaya. Variabel yang pertama yaitu variabel manipulasi. Variabel manipulasinya yaitu perlakuan yang diberikan dengan metode skarifikasi dan perendaman zat pengatur tumbuh alami. Di sini terdapat 5 perlakuan. Yang pertama yaitu perlakuan kontrol, yang kedua yaitu perlakuan dengan skarifikasi, yang ketiga perlakuan dengan perendaman umbi bawang merah, yang keempat adalah perlakuan dengan perendaman umbi bawang merah dan juga skarifikasi. Untuk yang kedua yaitu variabel respon. Variabel respon pada penelitian ini pengaruh perlakuan skarifikasi dan perendaman zat pengatur tumbuh alami terhadap pematahan dormansi tanaman serikaya. Kemudian variabel kontrol yaitu jumlah benih yang ditanam, yaitu sebanyak 20 per perlakuan, waktu penyiraman, intensitas cahaya, suhu, pH, media yang digunakan, yaitu menggunakan pasir, waktu pengamatan, dan waktu penyemaian. Kemudian rancangan penelitian. Penelitian eksperimental ini menggunakan rancangan acak kelompok yang terdiri dari 4 jenis kelompok yang berbeda dengan pengulangan sebanyak 5 kali. Penghitungan ulangan menggunakan rumus T-1, R-1 lebih dari 15. Dengan T merupakan perlakuan dan R merupakan ulangan. Kemudian berikut merupakan rancangan penelitian dan tata letak penelitian. Untuk keterangan A, merupakan perlakuan kontrol tanpa skarifikasi dan juga zat pengatur tumbuh alami. Yang B merupakan perlakuan skarifikasi dengan pengamplasan saja. Yang C perlakuan perendaman dengan bawang merah saja. Dan yang D perlakuan skarifikasi ditambah dengan perendaman bawang merah. Untuk angka 1, 2, 3, 4, 5 merupakan banyaknya ulangan. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Prosedur penelitiannya. Yang pertama yaitu alat bahan. Alatnya yaitu menggunakan polybag ukuran 20 x 20, sprayer, penggaris,
ballpoint, kamera Canon EOS M100, kertas pengamatan, ember, baskom, sekop, timbangan digital, gelas ukur, amplas, pisau, blender, saringan. Bahan yang digunakan yaitu aquades, kertas label, bernih srikaya, tisu, tanah media tanam, yaitu menggunakan pasir, bawang merah, dan juga alkohol 70%. Prosedur kerja. Untuk prosedur kerja sendiri, yang pertama yaitu persiapan ekstrak bawang merah, yaitu pembuatan ekstrak zat pengatur tumbuh alami dari bawang merah yang dilakukan dengan menyiapkan 400 gram bawang merah pada setiap perlakuan, dan bawang merah tersebut dipotong, kemudian ditambahkan air sampai volumenya sampai 1 liter, kemudian di blender dan dilakukan penyaringan. Kemudian perendaman ekstrak bawang merah terhadap benih srikaya dilakukan selama 96 jam. Di sini menggunakan citasi yang dilakukan oleh Sinambela 2019. Kemudian yang kedua, penyiapan benih srikaya dan media tanam. Benih srikaya ini berasal dari kebun petani dan perkarangan rumah di Dusun Lawung, Desa Grabakan, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Benih yang digunakan berasal dari pohon srikaya yang tumbuh sehat dan masak fisiologis, kemudian diseleksi. Media yang digunakan adalah tanah pasir 100% dengan cara melakukan penyaringan dan dari batuan-batuan dan juga kotoran, kemudian diberikan fungisida agar benih tersebut terhindar dari serangan jamur. Kemudian yang ketiga yaitu pemetaan dormansi. Benih yang telah diseleksi selanjutnya diberi perlakuan dengan skarifikasi dan direndam dalam larutan bawang merah yang sudah di blender selama 96 jam. Kemudian yang keempat, penanaman benih. Benih yang ditanam pada polybag berisi tanah pasir dengan kedalaman 1 cm dari permukaan media dengan jumlah benih yang ditanam sebanyak 20 per perlakuan. Kemudian yang kelima yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini dilakukan yaitu melakukan seperti mencabut rumput-rumput dan juga hama agar pertumbuhan benih dapat berjalan secara optimal. Kemudian yang keenam yaitu pengamatan pertumbuhan tanaman. Yang pertama, daya kecambah, laju perkecambahan, kecepatan pertumbuhan, kecambah normal yang diukur yaitu panjang hipokotil, panjang kotiledon, lebar kotiledon, dan panjang radikula. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan tadi kemudian dianalisis menggunakan uji FA-NAVA satu arah. Jika data berpengaruh secara signifikan, dilanjutkan dengan uji Duncan DMRT taraf kepercayaan 95% untuk melihat urutan perlakuan yang paling berpengaruh atau paling efektif terhadap respon pertumbuhan tanaman srikaya. Jika data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji Kruskal-Wallis menggunakan IBM SPSS Statistics 23 for Windows. Berikut yang dapat saya sampaikan hasil proposal penelitian fisiologi biji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.